Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku akan sharing cara mencairkan pinjaman di aplikasi Singa, yaitu pinjaman online yang sudah terdaftar resmi di OJK, teman-teman ya. Nah, ini untuk limitnya itu bisa sampai dengan 30 juta di tahun 2024. Sebelumnya hanya 24 juta, naik 6 juta untuk limitnya, teman-teman ya. Kemudian untuk bunganya ini kabar baik ya. Sebelumnya 0,4%, per hari sekarang menjadi 0,3, tapi ini sebenarnya adalah karena aturan OJK yang mewajibkan maksimal 0,3 di tahun 2024 dan seterusnya. Seperti yang sudah saya sebutkan bahwa ini adalah pinjaman yang diawasi dan juga berizin OJK ya. Jadi semua data yang akan kita berikan di sini harusnya aman, tidak akan disalahgunakan ya. Kemudian untuk cara penagihan dan juga biayanya itu sesuai aturan yang ada di OJK. Nah, teman-teman yang tertarik silakan install saja aplikasinya di Play Store. Yang seperti ini ya, gambarnya uang warna hijau, bukan gambar singa, tetapi ada tulisannya Singa Pinjaman Uang Online. Oke, sebelum saya lanjutkan, silakan baca ini sebentar teman-teman ya. Setelah diinstal, silakan buka aplikasinya. Nanti tampilannya seperti ini ya. Selamat datang di Singa Pinjaman Cepat. Ini langsung saja kita klik ajukan sekarang. Nah, kemudian kita diminta memasukkan nomor handphone. Nomor handphone yang kita masukkan di sini adalah nomor handphone yang biasa kita pakai ya. Jangan nomor handphone yang baru ataupun nomor handphone yang sudah tidak aktif karena akan ditolak ya. Kita klik yakin dan juga kita centang yang syarat dan ketentuan yang di bawah itu ada dua, kita centang. Nah, kemudian akan muncul seperti ini ya, syarat dan ketentuannya. Ini kita scroll aja ke bawah karena isinya harusnya sudah sesuai dengan aturan yang ada di OJK ya. Geser ke bawah, kemudian nanti silakan klik setuju. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode OTP yang dikirim ke nomor handphone yang tadi kita masukkan. Kita masukkan, kemudian kita diminta juga untuk membuat kata sandi. Terdiri dari 6 sampai 12 huruf kombinasi dengan angka ya, campur-campur biar aman. Silakan dibuat, kemudian kita klik yakin. Setelah itu kita diminta untuk mengupload foto KTP ya. Nah, pastikan foto KTP-nya ini adalah KTP asli. Kemudian harus terang, harus jelas, tidak ada yang buram ya, apalagi bagian tulisan dan juga bagian foto ya. Kemudian nanti fotonya ikutin bingkai yang ada itu, jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat terpotong ya. Nah, seperti ini ya, nanti setelah di foto KTP-nya akan muncul otomatis data-data yang ada di bawahnya. Silahkan cek kembali, harusnya datanya sama kalau memang fotonya jelas ya. Silahkan dicek, kalau semuanya sudah sesuai, langsung saja klik langkah berikutnya. Kemudian adalah informasi data pekerjaan, silakan tulis nama perusahaannya apa, telepon perusahaannya, kemudian provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, alamat perusahaan, pendapatan per bulannya berapa ya gajiannya, kemudian lama bekerjanya dalam 1 tahun berapa ya, kemudian pilih jenis pekerjaannya. Di situ ada pilihannya, silakan pilih yang mendekati atau yang paling sesuai ya. Kemudian klik langkah berikutnya. Setelah itu adalah informasi kontak darurat. Teman-teman silahkan masukkan 2 kontak darurat di sini ya. Hubungannya apa? Misalkan keluarga, kerabat, orang tua, pasangan ya. Silahkan pilih salah satu. Kemudian masukkan nama dan juga nomor handphonenya. Teman-teman silahkan isi 2 kontak darurat. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir dan takut ya, bahwa aturan di OJK itu kontak darurat tidak boleh dipakai untuk menagih. Kontak darurat tidak boleh dipakai untuk menitip tagihan, apalagi sampai mengintimidasi ataupun mengancam ya. Kalau ada yang seperti itu langsung saja laporkan ke OJK agar ditindak pinjolnya ya. Oke, setelah diisi teman-teman silahkan klik langkah berikutnya. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta untuk memasukkan nama bank, nomor rekening dan juga ketik ulang lagi nama rekeningnya untuk konfirmasi ya agar tidak salah. Nah, rekening ini adalah rekening yang akan kita pakai untuk mencairkan dana dari aplikasi Singa ini teman-teman ya. Dan pastikan adalah rekening milik sendiri. Kalau teman-teman namanya si A berarti harus memasukkan rekening si A. Tidak bisa KTP-nya si A cair ke si T, B atau Z ya. Harus ke nama yang sesuai. Oke, setelah dimasukkan teman-teman silakan langsung saja klik berikutnya. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk verifikasi wajah ya. Silakan pastikan di cahaya yang cukup terang, kemudian pastikan internetnya lancar agar tidak gagal ya. Nah, nanti ada instruksi teman-teman silakan ikuti. Misalkan kedip mata, buka mulut, geleng kanan, geleng kiri, nunduk dan lain-lain ya. Silakan ikutin saja prosesnya.
Nah, setelah itu teman-teman akan muncul tampilan seperti ini ya. Ternyata ini dari yang tadi disebutkan ya, bahwa sampai 30 juta. Ternyata saya hanya dapat limit 1,1 juta ya, 1.100.000. Oke, tidak masalah ya. Ini tetap akan saya lanjutkan tutorialnya. Nah, di sini akan saya bacakan ya, bahwa di sini itu pinjamannya 60 hari bisa 4 periode ya. Kemudian jadi per 15 hari ya, per 2 minggu. Kemudian total pengembaliannya untuk 1.100.000 itu ada bunga dan biaya itu 171.600 ya. Jadi pokoknya 1.100.000, bunganya 171.600 atau 0,2% per hari. Kemudian biaya layanannya 0,044 per hari ya. Jadi totalnya maksimal tuh 0,3 per hari. Oke, teman-teman, juga di bawah itu ada rincian pembayarannya ya. Nah, ini capture-nya adalah waktu itu saya buat di tahun 2023 ya, tapi sekarang masih sama. Oke, setelah teman-teman cocok dengan perhitungan yang ada di sini, tidak keberatan dan masih tertarik, silakan langsung saja centang yang saya telah membaca. Kemudian nanti akan muncul seperti ini ya, perjanjian pinjaman. Ini langsung saja kita klik OK. Nah, kemudian ini adalah perjanjian pinjamannya. Teman-teman scroll ke bawah. Kemudian di paling bawah itu ada yang warna hijau, tanda tangani kontrak itu teman-teman silahkan klik saja di situ ya. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini posisinya miring ya, teman-teman silahkan buat tanda tangan. Pastikan tanda tangannya itu mirip dengan yang ada di KTP, agar sistem membaca bahwa ini memang yang tanda tangan adalah orang yang sesuai di KTP ya. Kemudian kita klik konfirmasi kalau sudah tanda tangan di layar ya. Nah, kemudian akan kembali ke tampilan yang ini. Selanjutnya kita langsung klik lanjutkan pinjaman yang ada di bawah. Nah, kemudian akan ada tampilan seperti ini, pengajuan berhasil. Sedang kami proses dan membutuhkan waktu 1 kali 24 jam. Silakan cek pengajuan Anda pada menu pesan. Nah, ini memang disebutkan waktunya 1 kali 24 jam, tapi biasanya lebih cepat teman-teman ya, hanya sejam atau mungkin 2 jam itu sudah berhasil. Nah, setelah itu teman-teman silahkan cek berkala aja di rekening teman-teman yang tadi dimasukkan ya. Harusnya dananya segera masuk ke rekening teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu cara mengajukan pinjaman di aplikasi Singa. Semoga video ini bermanfaat. Kembali saya mengingatkan bahwa kita harus bijak dalam melakukan pinjaman. Kita pikirkan kebutuhan saat ini dan juga kita pikirkan kebutuhan jangka panjangnya. Jangan sampai kita menikmati hari ini tapi akan sengsara di kemudian hari ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.